Ya, shalom, shalom. Akhirnya kita ketemu lagi. Ini di Selasa terakhir di bulan Agustus. Oh, iya kan? Ya. Jadi minggu depan udah bulan September. Dan di bulan Agustus kita masih membahas tentang kemerdekaan. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video Ngebum, ya ini serial ya dari minggu lalu, Armor of God, sesi 1, 2, dan hari ini ada sesi ketiga, season 3, dan itu menyelesaikan dari perlengkapan senjata Allah. Bagaimana kita harus memperlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Jadi perlengkapan senjata Allah bukanlah otomatis ya. Ketika kita percaya terus tiba-tiba lengkap gitu, enggak, tapi ada kata ambillah di situ. Jadi teman-teman bisa menjelaskan lebih detail apa sih perlengkapan senjata Allah. Bisa dilihat video ngebumnya di IG live saya, juga di YouTube. Oke. Ini udah gabung nih. Ntar ya. Saya dari kemarin tidak bisa. Saya mencoba. Hari ini bersama teman saya, Bro Andre. Ini kenapa ya nggak mau? Sebentar ya Bro Andre. Oke deh, saya undang dulu deh. Nah, kita tunggu nih. Temanya adalah memaknai kemerdekaan. Shalom. Shalom. Ini mic-nya khas banget ya. Mic-nya Gimana luar biasa ini hambanya ini. lo enggak Pernah kenal, biasa. tapi kenal tahu saya. Wah, akhirnya bisa ngobrol bareng gitu ya. Walaupun sebelumnya pernah sih dadakan. Iya, benar. Ya, kita dulu sama-sama dari tempat yang sama ya, di Jogja. Yes. Dari Bapak Surgawi. Ya, dulu kita nggak pernah ngobrol begitu jauh, malah ngobrol deh. Iya, ya itulah ajaibnya Tuhan. Iya, jadi karena COVID kita bisa ngobrol ya. Yes. Gimana anaknya? Siapa namanya? Puji Tuhan. Iya, dibuatin video terus ya. Bapaknya iseng gitu kan ya. Bapaknya iseng, anaknya mau ya. Iya. Yang penting anaknya mau. Iya. Jangan sampai Asal nggak dibawa ancaman aja. Oke. Gimana Jogja? Aman ya? Jogja so far ya aman lah ya, tapi tetap jaga maksudnya kita jaga ini sendiri lah, jaga diri sendiri lah ya. Iya. Pariwisata udah dibuka ya? Puji Tuhan udah, cuma dibatasi ya. Oke, ya aku lihat iklannya masuk Malioboro di Termogan itu kan. Iya. Istriku tuh kangen banget, pengen ke Jogja, tapi belum sempet. Oh enak, naik kereta langsung. Iya, nanti aja deh kalau udah aman bener-bener. Siap. Nengok ibuku dulu di Salatiga. Di Salatiga. Oke. Jadi pengennya lanjut dari sana, cus gitu kan. Cus. Oh cepet kok. Salatiga Jogja. Makanya itu, nanti deh cari momen yang pas. Kalau udah aman semua, udah turun semua. Yes. Ini acara udah offline ya? Ibadah Jogja? Belum. Oh, belum. Oh. Belum. Iya. Belum offline. Masih wait and see sambil lihat si online live streaming Zoom gitulah ya. Oke. Iya. Suaraku nggak delay ya? Nggak. Kalau di aku sih nggak ya. Oke, sip. Oke. Kalau di tempat kita sudah dari bulan Juli ya. Iya. Udah mulai, tapi ya tetap protokolnya sangat ketat.
Ya, harus, Kita harus harus. daftar dulu. Betul, betul. Ya, dan ibadahnya itu diusahakan 30 menit Oh iya, karena 30 menit. Wow. PW hanya 10 menit. Iya, karena kan satu ruangan Ya, eh tertutup gitu apa ya. ya? mm, Ke dibuka sih, Jogja karena mahasiswa dibuka. juga sih ya. Banyak yang Iya. pulang. Oh iya ya, karena semua online ya. Betul, betul. Iya iya iya. Jadi nggak Ada. terlalu banyak juga belum. Rencananya sih September mungkin ya. Oke oke oke. Ya, terus Siap, berdoa sih siap. buat COVID ya. Yes. Kembali memaknai kemerdekaan dalam Kristus ya. Ini Yap. mengakhiri bulan Agustus ya, Iya. bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Kita mau spesial ini tahun ini kemerdekaannya. spesial. Iya. Dan ini di penghujung akhir Agustus ya. Jadi Ya, tema ya. yang pas sebagai gong di bulan Agustus ini Bro Andre bisa menutup IG live kita di bulan Agustus ini dengan memaknai kemerdekaan. Kalau kemarin minggu lalu menyembah dalam kemerdekaan, menyembah dalam pandemi ya, menghadapi pandemi. Hari ini kita menghadapi kemerdekaan, kita memaknai kemerdekaan di dalam Kristus juga. Sebelum kita mulai, kita akan doa dulu ya. Yes, monggo, monggo. Saya doa dulu, mengucap syukur Tuhan kau sungguh luar biasa baik. Terima kasih buat pertemuan yang luar biasa di IG Live ini Tuhan, bersama Bro Andre Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami bicarakan sore hari ini Tuhan biarlah memberkati generasimu, juga pemimpin generasi yang ada, mereka yang bergabung Tuhan melalui live. Biarlah Tuhan mereka juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami dan mengubahkan. Berikan kami hikmat-Mu, urapi apa yang kami bicarakan Tuhan. Terima kasih, secara pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Nyapa dulu nih, Noel Bola, ada Dedi Aditya, Mas Handoko dari Semarang juga ikut gabung. Iya. Wow, shalom, shalom. Ada orang Jogja nih, Mas? Dedi Aditya tuh, Jogja tuh. Oh, Dedi Aditya. Oh, Itu pengusaha clothing. oh, di Jogja. Yes. Nice. Mantap. Kangen nih Jogja nih. Aduh. Iya nih, dikangenin Jogja nih. Datang pokoknya harus ngisi di youth kita. Ya, kita atur aja deh. Yes. Iya. Gimana, Kak, memaknai kemerdekaan dalam Kristus ini? Bagaimana kita tentu beda ya kemerdekaan kali ini dengan tahun-tahun biasanya. Iya, kalau secara itu ya, secara situasional sekarang berbeda. Biasa kita lihat panjat pinang, balap karung dan lain sebagainya. Sekarang dirayakan di rumah, mungkin kita sambil ikut upacara gitu. Yang biasanya upacara di TV itu nggak pernah dilihat gitu ya. Sekarang semuanya banyak posting upacara bareng keluarga gitu. Tapi keren juga sih ya. Jadi ada kayak muncul nasionalisme yang baru gitu ya. Di khususnya di keluarga-keluarga, lihat postingan mereka lagi upacara bareng sambil lihat TV gitu di posting. Wah, luar biasa juga sih. Gitu. Tentang kemerdekaan kita dalam Kristus ini yang sebenarnya kemerdekaan yang kalau kemerdekaan Indonesia aja sedemikian kita nikmati dengan luar biasa, artinya juga perjuangannya luar biasa, diperjuangkan dengan darah, keringat dan darah gitu ya, pejuang-pejuang. Dan setelah itu juga kemerdekaan yang kita alami di Indonesia ini benar-benar mengubah bangsa ini jadi bisa bergerak maju dan lain sebagainya, dan kita juga akhirnya bisa menikmati banyak hal juga, terlebih lagi kemerdekaan kita yang di dalam Kristus. Seharusnya kemerdekaan kita yang dalam Kristus itu bukan cuma sekedar membebaskan ruang gerak kita gitu ya dalam berkreativitas, bukan, tapi terlebih lagi ini benar-benar membebaskan secara utuh kehidupan kita. Yes. Gitu. Jadi kita dibebaskan, dimerdekakan tidak hanya dalam hal-hal yang mungkin dalam situasi keadaan gitu, tapi terlebih lagi hidup kita yang paling penting kan ini
hidup gitu ya. Buat apa orang punya Ya. punya segala sesuatu tapi dia nggak memiliki hidup itu gitu kan. Tapi Yes. ketika kita memiliki hidup, nah hidup ini hidup yang gimana lagi gitu. Kalau sebelum merdeka dalam Kristus kan hidup yang kita bilang dulu ya misalnya hidup itu ya happy sama teman. Akhirnya itu yang namanya merdeka, tapi itu bukan merdeka, itu bebas bablas gitu ya. Bebas bablas artian kita pikir bahwa dengan gabung sama anak-anak gitu ya, kita ngedrugs bareng, minum bareng itu bebas atau merdeka, padahal itu justru mengikat kita gitu ya. Buktinya ada orang setelah itu nggak pengen lepas, nggak bisa gitu kan. Aduh, pengen lepas dari narkoba, pengen lepas dari rokok, pengen lepas dari pornografi, nggak bisa lah, katanya itu bebas gitu. Kok nggak bisa dilepaskan justru. Tetapi ketika kita dalam Kristus itu benar-benar ikatan, nggak ada ikatan yang bisa menghalangi kita, karena nggak ada yang lebih besar daripada kasih Kristus yang memberikan nyawanya buat setiap kita. Nah, ini yang saya alami setelah dimerdekakan Kristus, itu benar-benar ngerasain yang namanya hidup gitu. Yes. Karena sebelumnya memang sih dikatakan hidup, tetapi sebenarnya mati gitu ya. Dikatakan memiliki, tetapi sebenarnya kosong, nggak punya apa-apa. Karena firman Tuhan udah jelas banget, kalau di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Contoh misalnya di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Ketika kita hidup bebas bablas itu, kita punya potensi. Tapi karena kita mungkin terikat dengan drugs, akhirnya potensi kita nggak bisa maksimal, bahkan mati. Ada banyak anak-anak muda potensinya mati sebelum potensi itu dipakai atau dimaksimalkan. Jadi sebenarnya tanah paling mahal di seluruh dunia adalah tanah kuburan, gitu kan? Iya, iya. Kenapa? Karena di kuburan itulah ada banyak potensi-potensi yang luar biasa, sebenarnya banyak terkubur di sana. Ada anak muda yang mati karena overdosis. Banyak teman saya yang seumuran dengan saya sudah meninggalkan saya duluan gitu ya, udah berangkat duluan. Kenapa? Ada yang overdosis, ada yang HIV, ada yang kena sakit-sakit lain, bahkan istilahnya masih muda banget, masih banyak hal yang bisa dia buat dan berkarya. Bukan. Iya, bisa buat dia lakukan, baik untuk pribadi bahkan untuk keluarganya. Tapi karena terikat itu tadi, akhirnya nggak bebas, itu kan. Ya. Dan akhirnya banyak hal yang disia-siakan. Tetapi ketika dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa kayak benar-benar rasa ini loh hidup yang sebenarnya yang aku mau gitu. Sebelum waktu belum bertobat gitu ya, setelah bertobat ini sebenarnya yang aku mau gitu loh. Kalau banget ini yang aku mau. Atau orang yang nggak terikat sama drugs tapi dia terikat sama sakit hati, kepahitan, benci dan lain sebagainya, ini juga nggak merdeka. Sekalipun gue orang baik-baik kok, gue nggak minum, gue nggak ngedrugs, gue nggak judi, tapi lu terikat sama benci, terikat sama kepahitan. Nah ini juga nggak bisa merdeka gitu kan. Mau jalin hubungan dengan seorang, aduh nanti jangan-jangan dia nyakitin hati gue lagi kayak yang sebelumnya gitu kan. Aduh jangan-jangan dia nanti kayak bapak gue lagi gini. Karena simpan benci, dendam. Nah, kemerdekaan yang Kristus berikan inilah yang membebaskan kita dari segala ikatan apapun itu, sakit hati, benci, dendam, sehingga kita bisa kayak ngelihat ke depan tuh bisa lebih jelas lagi. Itu yang pertama, selain untuk kemerdekaan diri kita sendiri sih, gitu ya, untuk setiap kita bisa benar-benar hidup, merasakan hidup. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang besar yang Tuhan berikan buat kita ketika kita dimerdekakan. Apa itu? Yaitu kita juga dipakai Tuhan untuk alat memerdekakan banyak orang. Yes. Seperti yang di Yesaya ditulis bahwa untuk melepaskan mereka yang terpenjara gitu ya, mencelikkan mata yang buta. Nah, Tuhan memberikan itu kepercayaan sama kita ketika kita dimerdekakan. Itu tuh kayak gimana ya? Yang bilang, Tuhan saya ini siapa kok sampai Tuhan percayakan seperti itu? Jadi sama seperti apa yang Paulus bilang di Galatia bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku gitu ya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang hidup oleh karena Roh Kudus gitu. Jadi ketika kita hidup dalam Kristus, dimerdekakan oleh Kristus, ini ada
ada kepercayaan yang besar. Ini yang harus benar-benar kita tangkap. Jangan sia-siakan. Kepercayaan besar apa itu? Yaitu untuk Tuhan pakai hidup kita untuk memerdekakan banyak orang. Kita dilepaskan dari sakit hati, benci, dendam, sehingga kita bisa cerita sama banyak orang. Gue dulu juga sakit hati, kepahitan. Tetapi Yesus bebaskan. Dan Yesus kasih kemampuan untuk saya mengampuni. Dan akhirnya hidup saya dipulihkan dengan hidup dengan orang yang menyakiti sudah dipulihkan, bahkan dengan keluarga dipulihkan. Itu kan jadi kayak apa yang dulu kelemahan itu jadi kekuatan buat kita ketika kita dimerdekakan. Tapi kalau belum merdeka nggak bisa kita cerita kayak gitu. Sebelum kita merdeka kayak aduh gitu ya. Dan ketika kita belum dimerdekakan pun susah jadi berkat. Mau ngomong apa coba? Ketika terikat dengan sakit hati, benci, kita bilang pengampunan. Gue sendiri belum mengampunin, itu pasti ada intimidasi gitu kan? Iya, pasti. Ya. Ketika kita terikat dengan dusta gitu ya, kalau nggak bohong tuh rasanya nggak enak gitu ya. Karena kehidupan kita udah terlalu lama dibangun dengan kebohongan, jadi ketika kita mau nggak bohong itu rasanya malah kurang gitu ya. Lalu kita mau jadi berkat seperti apa? Kita bagikan sesuatu yang palsu, suatu saat itu akan istilahnya kebongkar gitu. Jadi ini kesempatan buat kita teman-teman untuk ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita jadi alat untuk memerdekakan banyak orang, khususnya anak muda. Kenapa? Ya sekali lagi untuk yang anak-anak muda, karena kita masih muda gitu ya. Ada masih banyak kesempatan untuk kita pakai ini betul-betul untuk memerdekakan banyak orang. Masa nggak pengen sih istilah, jangankan dipakai Tuhan untuk memerdekakan orang gitu. Kalau kita pikir gini, kita makan bakso Malang yang paling enak gitu ya, kita nyicipin bakso Malang yang paling enak, itu aja pengen banget kita ceritakan ya kan. Iya, betul banget. Misalnya saya ke Malang nih kan, wes Pastor Dimas terus aku bilang, oh brother aku mau ke bakso ini nih gini. Lalu Pastor Dimas bilang gini, woi jangan bro, situ nggak enak, ada yang enak begini. Nah itu aja soal bakso, soal makanan kita pengen cerita. Artinya gitu, kita pengen teman kita atau orang yang kita kenal merasakan sesuatu yang baik, merasakan sesuatu yang bahkan lebih baik gitu ya. Kita nggak mau teman kita kecewa, kita nggak mau orang yang kita kenal kecewa gitu kan. Itu soal makanan, apalagi soal kehidupan. Ketika kita merasakan Yesus, otomatis normalnya kita akan rindu untuk menceritakan, bro lu nggak pengen bebas hidup lo gitu ya. Karena itu yang saya rasakan ketika saya dipulihkan, ketika saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, lalu mulai berhenti hal-hal yang buruk gitu ya. Itu ada kerinduan dalam hati. Temanku nih ngalamin hal yang sama nih. Dan aku tahu dia ini juga pengen berhenti, cuma nggak bisa gitu kan. Nah itu kesempatan untuk kita cerita. Mau nggak dibebasin? Mau, ya sudah doakan. Urusan dia berubah nggak berubah, itu urusannya Tuhan nanti. Yang penting kita lakukan apa yang jadi bagian kita sekarang ini. Jangan sampai nanti kita nyesel gitu. Aduh kenapa gue nggak bilang sama teman gue gitu. Kenapa dari dulu nggak bilang sama teman gue tentang ini gitu loh, tentang kebenaran yang sesungguhnya, tentang kebebasan, kelepasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan gitu. Karena beneran kok, setiap kita yang mengalami kemerdekaan dari Tuhan, otomatis kita rindu menceritakan bagaimana kita dimerdekakan. Sama ketika dulu ya, anak-anak muda Indonesia, ketika proklamasi itu dibacakan, itu serentak semua itu mengabarkannya. Setiap ketemu orang, merdeka gitu kan ya. Merdeka, kalau nggak percaya tanya kakek kita kalau ada yang masih hidup gitu ya. Merdeka, semuanya ketemu, kenal nggak kenal merdeka, kenal nggak kenal merdeka. Artinya apa? Semakin kemerdekaan itu disiarkan, semakin dunia juga mengakui tentang kemerdekaan itu. Baik melalui radio antara waktu itu ya, melalui surat kabar yang dibuat, dan pemuda-pemuda setiap daerah mengabarkan istilahnya Jepang udah kalah, kita udah merdeka nih gitu ya. Dan akhirnya kalau orang yang nggak tahu kan pola pikirnya bahwa gimana kita nggak bisa lah, kan kita masih dijajah, kita nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu gitu. Tapi ketika kita kabarkan kemerdekaan, orang beneran ini ada kemerdekaan dalam hidup ini gitu kan. Ada kemerdekaan, bisa merdeka dari dosa, bisa gitu. Bisa merdeka dari ikatan ini, bisa. Karena di luar Yesus nggak ada kemerdekaan. Beneran nggak ada kemerdekaan. Gitu Pastor. Ya, jadi kita itu ya harus benar-benar memaknai kemerdekaan ini dengan
maksimal ya. Apalagi ini kita hidup di penghujung akhir zaman ya. Jadi Yes, ngeri banget nih bahasanya nih, penghujung akhir zaman ini. iya, But kita ini I'm agree that. Ya, setuju iya, banget. karena tanda-tandanya udah jelas sih. Kita nggak bisa mungkirin itu gitu loh. Jadi salah satunya contohnya COVID ini kan. Jadi Ya, semakin jelas bagaimana kita harus memaknai kemerdekaan ini. Jangan sampai kita memaknai kemerdekaan untuk berbuat sesuka hati gitu ya. Jadi ini kan yes, zaman zaman kasih karunia. Jadi jangan betul. sampai orang itu kasih karunia kebablasan gitu ya. Iya. Jadi kan Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita. Berarti Mm-mm. dosa kita sudah diampuni dulu, sekarang dan selamanya. Berarti kita bebas. Wah, Nah, itu salah itu. Itu berbahaya banget buat generasi ini iya, karena iya, itu bisa sangat-sangat menyesatkan gitu. Karena iya, betul. depannya kelihatannya bener ya. Oh, kasih Iya, Yesus membebaskan. Tapi endingnya tujuannya jadi kebablasan gitu kan. Jadi betul, kemerdekaan betul. kita bukanlah license untuk berbuat dosa atau izin untuk membuat dosa, enggak. Tapi kita sekali lagi untuk apa? Untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan itu hidupku bukanlah aku lagi tapi Kristus Yes, yang di dalam aku gitu ya. iya, Jadi iya, benar banget. itu dan aku setuju sih. Jadi kalau kita diizinkan gagal, ya, diizinkan Mm-mm. tadi mengalami segala hal yang tadi kecanduan, apapun, Mm-mm. dan kita dimerdekakan tujuannya bukan hanya oke, I'm free, enggak, tapi tujuannya adalah menyelamatkan mereka yang apa namanya, yang mengalami juga sama seperti kita, untuk kita tarik mereka, bebaskan mereka dari segala belenggu itu. Jadi kemerdekaan itu kita maknai sungguh-sungguh untuk apa? Memerdekakan orang lain. Jadi setiap Iya, iya, kesempatan, setiap apapun yang kita alami hari ini, itu adalah kesempatan untuk kita bisa memerdekakan orang lain ya, gitu ya. Karena yes, tantangannya semakin kesini semakin ngeri ya. betul, Bener nggak nih? betul, Ya kan? betul. Tantangannya generasi apa ya? Generasi Z kembali ke Alpha ya. Iya, iya, Generasi Alpha ini generasi anakmu, generasi anakku kan juga sama nih. Anak kita ini betul, generasi betul. Alpha. Ya itu saya nggak bisa bayangin tantangannya gede banget pasti kan. Dan itu kita harus benar-benar bangun fondasi yang benar bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini gitu. Betul, betul. Bukan hanya sekedar hore aku diselamatkan, tapi beritakan lagi kepada orang lain yang masih terikat, masih apa namanya, masih mereka yang belum merdeka. Ada Daniel Sugiarto. Wah, ini Oh, mantan, pastor dia senior ini, pastor senior ya, dari dulu senior ini, ikut Medan ini. Oh, nyampaikan ikut pesan jadi. Tuhan habis ini. Wah, siapa Yes, kita yes. ini? Wah, ini Iya. luar biasa nih. Ini Michael Rusli ini bisa ajak dari reunian. Surabaya nih. Iya, ini bisa ajak reunian nih. Yes, ini bisa diundang juga live IG nih, luar biasa nih. Chef Iya. juga. Dan bicara soal kemerdekaan tadi ya, jadi keinget Hmm. sebelum zaman Rasul Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus masih hidup gitu ya, Tuhan Yesus masih di bumi gitu ya. Hmm. Ada dua penginjil besar sebenarnya sebelum zaman Petrus, Paulus gitu ya. Yang pertama orang gila Gerasa. Hmm. Karena orang gila Gerasa ketika dia dibebaskan dari legian, dimerdekakan dari ikatan roh, terus dia bilang kan, Tuhan aku mau ikut gitu ya. Terjemahan bebas ya, Tuhan Benar. jangan, gak usah ikut. Lu ceritain aja lah apa yang Tuhan kerjakan sama hidup lu gitu ya. Iya. Akhirnya kalau kita baca dia bilang dia mengabarkan tentang Yesus, menceritakan apa yang Yesus lakukan di satu Dekapolis. Nah kalau kita lihat di kamus, Dekapolis itu ternyata 10 kota bos. Iya, iya, Satu iya. Dekapolis itu terdiri 10 kota. Dari orang gila dimerdekakan jadi penginjil besar menceritakan perbuatan Tuhan ke 10 kota. Bayangin, saya bilang, waduh nih memang gila nih dia gitu ya. Karena orang gila bebas gitu ya kan. Orang gila bebas, nggak ada yang ngatur gitu ya. Iya, iya, Bebas. iya. Dan
kebebasannya yang dia terima benar-benar kayak istilahnya ini, wah nggak bisa nggak harus kuceritakan karena orang juga tahu, orang aja dekat sama dia nggak mau, orang tahu dia ini diikat aja, diikat rantai, putus. Ya. Ini saktinya kondang banget deh istilahnya kayak gitu nih. Nah dia ceritain satu dekapolis dari seorang yang sebelumnya gila. Siapa yang nyangka, misalnya saya pribadi deh ketemu orang gila di jalan, pasti nggak nyangka kalau dia ini bakal dipakai Tuhan. Nggak mungkin lah. Pikiran kita sulit untuk berpikir ke sana gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong soal orang gila nih, saya berapa kali doain atau nginjilin orang gila. Bayangin orang gila diinjilin gitu kan, ini kan gila gitu ya. Pertama kereta dari Malang ke Blitar, kalau ini nggak nginjilin, ini berdoa. Jadi entah gimana Roh Kudus gerakan, doakan orang gila ini. Dulu kan kereta bebas ya, siapa aja boleh naik ya kan, termasuk orang gila naik lah. Doain orang gila ini. Saya bilang, Tuhan nggak usah aneh-aneh, ini orang gila didoain gitu. Singkat cerita akhirnya ada momen sehingga membuat saya akhirnya doain orang gila ini di atas kereta. Pas di stasiun Blitar saya mau turun, saya doain dulu karena awal-awal baru bertobat, saya doainnya merem. Pas saya buka mata orang gilanya turun udah nggak ada. Mungkin kata orang gilanya gini, wah nih lebih gila dari gua gitu kan. Terus juga yang kedua orang gila ada di Yogyakarta, ibu-ibu bawa anak gitu. Roh Kudus juga bilang doain orang gila, Tuhan ini orang gila doain pinggir jalan. Udah gitu orang gilanya lihat saya ngamuk-ngamuk gitu kan. Akhirnya ya saya tinggal. Seminggu kemudian ketemu orang gila yang sama. Nah setelah seminggu sebelumnya itu ketemu, suruh Roh Kudus doain saya nggak mau, itu ada perasaan nggak enak, nggak nurutin apa yang Roh Kudus mau gitu. Akhirnya ketemu di samping musola juga, lagi lewat gitu ya, doain tapi sambil beli nasi bungkus dulu buat kayak jembatan gitu, Bu, kasih gitu. Nah yang anehnya orang gila ini ketika saya tanya, Ibu kenal Tuhan Yesus? Dan dia bilang kenal, dia Tuhannya orang Kristen. Bener Bu, dia yang akan nyelamatin Ibu gitu ya. Nah di sini udah Tuhan kasih hikmat, kalau doain orang gila jangan merem. Karena unpredictable orang gila. Tahu-tahu kita dilempar apa kan kita nggak ngerti kan, juga orang gila. Benar. Ya singkat cerita gitu, yang orang gila yang di perjanjian baru ditulis ini menginjili satu dekapolis. Kemerdekaannya dia gunakan dengan luar biasa. Yes. Dan orang pasti nggak mungkin nggak percaya, orang tahu nih dia gila banget gitu kan. Jadi pulihkan Tuhan. Yang kedua adalah sekali lagi ini, sebenarnya orang gila ini nggak disuruh ngabarin satu dekapolis ya, tapi Tuhan cuma bilang ceritakan aja istilahnya. Tapi dia kabarkan satu dekapolis. Yang kedua adalah wanita Samaria. Wanita Samaria setelah ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus suruh untuk ceritakan ada Mesias di sini. Padahal kita udah tahu semuanya, dia ngambil air jam 12 siang untuk menghindari orang ramai gitu ya. Karena dia adalah wanita simpanan, udah punya 5 suami yang sekarang bukan suaminya. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, ngobrol-ngobrol, dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan dan ngalami kasih Tuhan. Lalu dia balik ke desanya dan menceritakan sama semua orang, di sana ada Mesias. Karena dia tahu apa yang aku lakukan. Terus orangnya yang ngomong sama dia gini, emang kamu lakukan apa? Kayak pura-pura nggak tahu gitu kan ya. Dia ceritain yang sebelumnya dia nggak mau ceritain, dia merdeka ceritain. Yang sebelumnya dia umpetin itu yang namanya aib gitu ya. Yang namanya aib, dia ceritain sekarang bahwa aku dulu nggak bener hidupku begini gitu ya. Sehingga cerita akhirnya orang desa itu datang pada Yesus dan Yesus diminta untuk tinggal berapa hari dengan mereka. Sehingga cerita di terakhir cerita dia, orang-orang bilang, sekarang kami percaya bukan lagi karena mendengar dari perkataanmu, tapi kami sudah mendengar sendiri. Karena ini luar biasa banget gitu. Kemerdekaan yang wanita Samaria ini dapatkan benar-benar digunakan, istilahnya dia nggak buang waktu, nanti deh bersaksi, tunggu gua sekolah Alkitab dulu gitu ya. Untuk bersaksi nggak harus tunggu sekolah Alkitab gitu, nggak harus kita belajar teologi dulu gitu. Untuk bersaksi bukan nggak harus dengan kata-kata yang tinggi gitu ya. Bersaksi, katakan apa yang engkau alami bersama Tuhan, apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Dan saya percaya cerita kemerdekaan kita akan membawa orang untuk mengalami kemerdekaan juga di dalam Kristus.
Itu sih yang Tuhan ingetin gitu ya. Ya, ya Gitu, Pastor. kemerdekaan itu yang membuat kita terus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Iya, Jadi betul betul. jadi kemerdekaan itu kita harus terus apa ya, bukan jaga ya, tapi kita hidupi ya dengan bersama Tuhan. Jadi pasti ada pengalaman-pengalaman baru di mana Tuhan bentuk kita, Tuhan ubahkan kita, Betul. dan itu yang membuat kita selalu rindu untuk menyaksikannya. Jadi kemerdekaan itu harus kita alami setiap, bukan hanya waktu dulu kita awal jatuh terus bertobat, tapi dalam setiap sesi hidup kita mengalami kemerdekaan itu gitu ya. Jadi Betul betul. eh, saya ngerasain banget di masa pandemi ini ya. Jadi dulu saya merasa apa ya, semua yang aku lakuin tuh, saya dulu menganggap bahwa kegagalan tuh nggak ada. Kegagalan Hmm, tuh eh, sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi, tapi maksudnya di kamus Tuhan tuh gagal nggak ada gitu ya. hmm, Saya hmm, hmm. saya ngalami sendiri bahwa ternyata di pandemi ini baru semua. Jadi saya membiasakan diri ya dari dulu waktu awal jadi pendeta pun saya selalu buat PowerPoint khotbah gitu ya. Eh, tanpa ada jadwal, tanpa ada jadwal. Maksudnya Kelihatan jadi kelihatan kok saya dari biasa postingannya saya ya. bisa lihat itu. Keren banget tapi tanpa ada keren banget. jadwal, tanpa ada jadwal. Saya biasakan setiap bulan itu saya paksakan diri saya. Tapi satu titik saya lelah kan. Tuhan, kok gak? Jadi gini, ini PowerPoint numpuk nih di laptop, jadwal nol gitu kan. Terus Ya, ngapain gitu kan? Sampai satu sisi, hari ini saya baru sadar bahwa segala sesuatu yang dulu saya anggap itu gagal, ternyata hari ini ada fungsinya. Karena bayangin ya, yes, untuk video ngebum aja, setiap bulan saya harus ngeluarin 10 video. itu Berarti dia. sama dengan 10 Khotbah. kali khotbah. Yes. Jadi saya, kalau bagi orang lain itu saya kejar tayang. Tapi Lebih banyak karena saya lagi udah punya sekarang. materinya, iya kan, karena saya udah punya materinya, teks gas gitu ya, saya baru ngerti gitu ya. Terus saya nyiptain lagu. Bahkan udah mau habis ini ya. Materinya udah mau bikin-bikin terus lagi. Belum. Nah, habis tuh nggak mungkin karena Iya, Tuhan iya, iya. waktunya kan. Lagu juga gitu. Dulu nggak ada yang mau nyanyiin gitu kan. Mau nyanyi sendiri nggak pede. Yes, yes. Sekarang tiap bulan ada theme song gitu. Maksudnya kemerdekaan itu benar-benar kita alami dan ada sebuah kesaksian yang eh, tidak hanya dulu ya, maksudnya kita alami setiap hari ya, kita ngalami bersama Tuhan, kita ngalami kemerdekaan itu. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari rasa kegagalan diri. Hari ini saya Yes. baru sadar bener. Oh iya ya. Jadi saya akhirnya sadar bahwa kamus gagal itu nggak ada di kamusnya Tuhan. Hari ini semua kegagalan hari ini itu suatu saat bisa Tuhan pakai di Iya, iya. waktunya dan Tuhan gunakan. Jadi saya amazing sendiri gitu maksudnya. Oh gitu ya. Karena saya pernah mengalami sebuah event yang gagal total. Saya harus Hmm. nombok sampai berapa juta. Itu saya telepon Bapak Rohani saya. Bapak Rohani saya dengan santainya ngomong gini, Dimas, gagal itu kata siapa? Gitu. Saya mendadak Iya. dong waktu, hah? Kata Tuhan atau kata kamu? Gitu kan. Waktu itu saya nggak ngerti. Hari ini saya benar-benar sadar bahwa emang nggak ada ternyata, ya ampun. Iya. Jadi ketika kita jalanin aja, kita baru sadar setelah berapa tahun, ada fungsinya juga gitu. Maksudnya ternyata segala komitmen kita, segala usaha kita, yang Tuhan suruh lakukan aja. Meskipun nggak ada, kayaknya nggak ada efeknya ya, tapi Iya, hari iya. ini itu luar biasa ya. Jadi kemerdekaan terhadap benar-benar terhadap apa ya, yang namanya apa sih, merdeka terhadap diri sendiri. Jadi kita tidak mengasihi diri sendiri. Iya, Kita betul. benar-benar tahu bahwa oh Tuhan kita nih luar biasa ya. Dia memerdekakan kita dari segala hal, bukan hanya dosa ya. Semua hal yang negatif, yang segala asumsi dan segala macam, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita Mm-mm. terus dalami, kita jadi sadar bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang memerdekakan Betul. seluruhnya gitu loh. Dan Yes. itu makanya sebenarnya ngebum itu juga desakan dari Bapak Gembala senior saya waktu itu. Ayo pandemik jangan nganggur, Yes. terus beritakan firman gitu, karena
jangan sampai berita hoax itu lebih banyak Lebih daripada banyak. firman gitu kan. Betul. Ya, makanya waktu itu saya bilang, oke deh, saya itu paksakan diri sampai akhirnya Ya, saya ngerti bahwa oh ini emang kehendak Tuhan. Hari ini mungkin agak lelah ya, ya, capek physically, tapi saya bilang, oh ini enggak, ini kehendak Tuhan gitu ya. Jadi karena saya bergerak dengan kehendak Tuhan, terus maju. Jadi betul. itu yang buat saya tetap merdeka, tanda kutip, maksudnya bersama Tuhan tuh kadang rasanya emang ada satu titik kayaknya ambekannya susah, tapi sebenarnya kita sudah Betul. merdeka karena kita kita nggak di apa ya, kita nggak diikat sesuatu, bener ya Bro? Iya, Ya Bro, ini kan juga sama-sama kita melayani generasi pasti ada naik turun nih, ada iya, satu iya, titik betul. kita kadang Tuhan ini apa lagi gitu ya, tapi sebenarnya kita Mau sudah cerita besok dipercayakan. apa gitu kan? Bener, Soal karena kan soal yang kita ini kan bawa-bawa gini. bener, jadi apalagi masalah itu kita nggak mungkin cerita gitu kan ke mereka. Betul, betul. Ya, jadi kemerdekaan dari diri kita sendiri, bener nih. Jadi Iya, iya, dan kita bisa bagikan ke orang lain gitu kan. Ya, betul. dan kita bisa bimbing teman-teman kita yang ngalami eh, apa namanya tantangan, ngalami apapun, kita Betul. bisa ceritakan bahwa, hey, nggak ada yang namanya gagal, hey, nggak ada yang namanya rancangan Tuhan yang nggak sempurna, itu nggak ada gitu. Betul, Memang betul. mungkin belum, tapi waktu Tuhan itu yang terbaik gitu. Iya, iya, Ya itu iya. sih kalau tadi dari bukan hanya jadi kemerdekaan itu bukan hanya merdeka dari dosa, tapi merdeka dari everything Yes. itu segalanya gitu ya. Setuju banget ya. Jadi kita bisa bagikan itu kepada di pelayanan kita. Jadi tidak ada kepura-puraan, tidak ada tekanan, tapi kita percaya bahwa kemerdekaan itu kita lakukan semua karena kasih kita kepada Kristus gitu ya. Yes. Justru pandemi ini kayaknya malah lebih buat kita merdeka nih. Maksudnya dalam artian mindset kita dimerdekakan. Yang dulu mindset Ya, kita bahwa pelayanan itu adalah di mimbar, worship leader, singer, ya, ya, ya. khotbah. Mindset kita sekarang kayak bebas. Hey, we know the real things that is like kayak ini sebenarnya ini esensinya gitu loh. Khotbah nggak harus Ya di benar. depan banyak orang yang physically gitu loh ya. Bahkan ketika Ya, kita ya. share ini di IG gitu ya, share di IG 1-2 jiwa yang mendengar atau melihat, menyaksikan, ini juga ketika dia dikuatkan, memang secara manusia kita nggak lihat, tapi kan Tuhan lihat Ya, gitu kan. Tuhan betul betul. bekerja dalam hatinya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang sama bekerja dalam hidupnya, gitu. Makanya tadi bilang kan, ketika dimerdekakan oleh Firman tadi, memang ya oleh Firman ya kebenaran itu kan memerdekakan kamu. Kebenaran, balik lagi kebenaran firman Tuhan. Kita yang melayani yang biasa khotbah gitu ya, awal seminggu 2 minggu tuh bingung tuh mau ngapain ini gitu, mau ngapain, jadwal berubah semua, mau ngapain, cancel gitu kan. Tapi memang Ya, istilahnya ya ini jadi kayak kita merdeka untuk melayani, sharing, untuk kita berbagi, bahkan ya kita nggak dibatasi tempat lagi, nggak dibatasi istilahnya kayak waktu lagi. Dan saya rasa bahwa memang sebenarnya ketika kita dimerdekakan itu dan izinkan mengalami pandemi ini, kemerdekaan itulah yang benar-benar membuat kita nggak terpuruk, benar benar. nggak terpuruk beneran. Dan Ya, ya, ya. ketika kita tetap produktif, tetap aktif gitu ya. Jadi produktif itu bukan hanya sekedar ngisi, istilahnya kita ngisi khotbah di online, bukan hanya Ya, itu. ya. Bahkan saya mau bilang, makanya orang kan cari mulai nanam sayur, nanam apa gitu kan, nah miara ikan dan lain sebagainya. Karena memang manusia itu nggak bisa diem aja, disuruh diem aja itu nggak bisa. Nggak ada istilahnya pahlawan rebahan itu awal-awal itu nggak ada. Yang bilang ini waktunya kaum rebahan jadi pahlawan itu nggak ada ceritanya. Tuhan bilang, pemalas lihat semut gitu lah ya. Ya, ya. Sekalipun nggak ada pemimpinnya dia kerja gitu. Jadi memang nggak bisa istilahnya. Tapi yang saya tangkap gini, ketika kita stay produktif itu bukan untuk hasilnya, bukan untuk jangkau viewers yang banyak, bukan untuk Benar, jangkau benar. yang Setuju, secara setuju. istilahnya jasmani gitu ya. Tapi itu sebenarnya menjaga roh kita untuk tetap menyala-nyala. Benar, benar. Karena firman Tuhan juga kan, dialah rohmu menyala-nyala, Roma 10 ya. Dan layanilah Tuhan. Ya, Kenapa? Kalau kita nggak lakukan sesuatu, beneran. Ada berapa hari saya cuma
Duh, kok males ya. Dan saya tuh rutin males itu. Tiduran, urusin anak. Aduh, anak malas, istilahnya kayak ngajak main malas atau gimana, kasih HP gitu ya. Itu bahaya banget. Bahaya kenapa? Untuk bangkitnya, untuk ngangkatnya susah banget. Makanya tadi dipaksakan, itu penting untuk kita paksakan diri kita. Kalau Paulus bilang bahasanya, aku melatih tubuhku. Ya, aku bukan petinju yang sembarangan. Yang namanya ngelatih ya, aku tuh dipaksa. Mana ada latihan enteng-enteng. Coba yang petarung-petarung MMA atau atlet itu lombanya enteng buat mereka. Lombanya paling cuma lari 100 meter. Latihan deh. Tiap hari lari 500 meter mungkin kayak gitu yang lari. Latihannya, makanya latih penting buat kita. Memang ketika kita dimerdekakan, itulah yang membuat kita bisa survive gitu ya. Bahkan buat kita produktif ketika kita merdeka, bahwa ketika mindset kita dimerdekakan, kita nggak lagi terikat dengan istilahnya pelayanan yang dikotakan di gedung gereja gitu ya. Betul. Dan sekarang bisa lebih luas lagi. Bahkan kalau saya lihat postingannya Pastor Dimas yang sebelumnya sama Pastor Rocky gitu ya, dia bilang pandemi ini berapa lagu dia buat gitu kan, malah lebih produktif lagi gitu. Sama gitu. Saya bikin video, saya bikin konten panggung boneka buat sekolah minggu. Awalnya memang nggak kepikiran gitu, nggak ada pikiran. Tapi setelah saya ngambil waktu untuk berdoa di masa-masa pandemi ini, Tuhan minta apa nih yang mau dikerjakan Tuhan. Terus itu bilang, ya kayak ada, saya Tuhan bilang buat panggung boneka. Panggung boneka di syuting di studio gitu, di YouTube gitu. Gimana buatnya gitu. Saya ingat waktu itu ada orang nawarin saya boneka tangan tahun lalu buat gereja, tapi saya kayaknya gereja nggak ada deh gini-gini, nggak mau pakai lah, saya biarin aja. Tapi pas waktu itu akhirnya saya hubungi lagi orang ini, saya tanya harganya semuanya begini-begini, singkat cerita butuhkan sekitar 850.000. Terus saya bilang oke Tuhan, saya mau, tapi saya nggak mau ngasih proposal ke siapapun. Kalau memang ini Tuhan bukain, ya Tuhan siapin dananya. Oke, singkat cerita ada dana, ada orang yang ngirim dana. Saya nggak cerita tentang pelayanan ini, dia kirim, saya belilah alatnya, semuanya alat peraga. Saya mulai dengan satu HP, saya nggak punya kamera yang bagus-bagus gitu ya, HP yang saya pakai live ini gitu ya, saya pakai, rekam suara dulu, syuting lari-larian gitu ya. Jadi video pertama, video kedua, video ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai sekarang udah 14 video setiap minggu produksi gitu ya. Karena saya nggak mau setiap minggu itu kosong. Jadi minggu tuh harus ada video panggung boneka buat sekolah minggu gitu. Dan awalnya kenapa kok? Ini balik lagi, kenapa kok panggung boneka sekolah minggu? Balik lagi saya bilang, Tuhan ini Tuhan mau bicara soal generasi. Semakin dini kita menjangkau generasi, semakin banyak hal yang diserap oleh generasi itu. Jadi kayak semakin umurnya masih muda banget, semakin banyak yang dia serap gitu kan. Dan ini juga visi yang Tuhan taruh memang buat generasi. Dan kalau ini masih bisa berjalan, masih saya bisa produksi terus, saya rasa ini bukan saya pribadi ya, karena saya orangnya, istri saya udah tahu istilahnya kayak kamu paling anget-anget kayak ayam gitu, bahasa kasarnya gitu. Pertamanya aja cuma paling nanti enggak, tapi ini masih bisa. Saya bilang ini Tuhan bukan saya itu. Dan ide itu nggak tahu dari mana, istilahnya ya jelas dari Tuhan sih, tapi udah mulai ini hari apa nih, hari Selasa ya, nanti hari Rabu Kamis tuh udah bingung tuh, bikin cerita apa lagi gitu ya. Nah tapi sekali lagi, ketika kita mengalami kemerdekaan dari Tuhan, potensi-potensi yang mungkin kita dulu bilang istilahnya enggak deh, kayaknya nggak bisa deh gitu ya, ternyata Tuhan munculin, ternyata di situ ada gitu, dan bisa. Ketika video sekolah minggu saya share teman-teman, itu yang ngisi suara siapa? Aku semua. Masa sih? Iya, aku semua. Terus yang syuting aku. Wah, jadi apa yang menurut kita, bahkan ternyata ada potensi yang besar dari setiap kita, dan itu bisa kita maksimalkan ketika kita sudah dimerdekakan. Benar. Tapi kalau kita masih terikat, sulit. Benar. Sulit sekali ya, bahkan tidak bisa untuk kita bisa
survive gitu ya, bertahan, bahkan untuk kita terus produktif dalam Tuhan, terus sharing tentang kebenaran gitu. Jadi memang Ya, buat teman-teman, kemerdekaan yang Tuhan berikan ini sangat berharga buat setiap kita. Kalau kemerdekaan yang negara kita terima, bangsa kita terima, itu sangat berharga dalam hidup kita, dalam kehidupan kita berbangsa. Terlebih lagi kemerdekaan yang secara utuh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kemerdekaan dari maut, kemerdekaan dari dosa. Nah, ayo kita mau isi gimana nih, memaknai kemerdekaan ini gimana? ya, Ya, apalagi setelah pandemi ini, masa mau sama lagi kayak tahun-tahun sebelumnya, sedangkan semuanya ini udah berubah. sudah berubah. Nah, Ya, benar. semua sudah berubah. Kita mau nggak berubah ya, ya Ketinggalan. kebangetan lah ya, kebangetan, sangat kebangetan. Dan kalau kita masih untuk anak-anak muda khususnya, kalau sampai istilahnya kita sudah usia mudanya udah mau lewat gitu ya. Udah mulai beranjak 27, 28, masuk 30, 31, terus belum dapat visi dari Tuhan, saya mau katakan kau juga belum merdeka. Ya, Karena orang muda yang tidak mengerjakan visi yang daripada Tuhan adalah orang muda yang gampang dijatuhkan. ya, betul. Sekalipun engkau punya potensi besar seperti Simpson, kuat, luar biasa, tapi dibandingkan Yusuf, pencapaiannya jauh berbeda. Kenapa? Karena Yusuf punya visi, sedangkan Simpson tidak punya visi. Gitu. Jadi Jadi, ya, selain kita dimerdekakan untuk menceritakan atau kebaikan Tuhan, terlebih lagi kita dimerdekakan untuk kita boleh mengerjakan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Gitu, Pastor. setiap orang itu punya visi yang beda-beda dan unik-unik, betul ya. Jadi saya nggak bisa seperti Bang Andre. Ya, sama, saya juga nggak bisa. Seperti saya. Sama. Saya lihat ini videonya kok ada PowerPoint-nya semua, gimana caranya nih bikinnya? Ya karena sudah dilatih Dahsyat. sama Tuhan. Nggak. Ya semua makanya saya diajar sih. Kemarin ada temen dulu kan saya aktif di anti narkoba, tapi karena belakangan sibuk di pelayanan, saya sudah mulai lepaskan. Tapi ada temen cerita tentang pelayanannya, dia buat organisasi. Ketika kita tahu bahwa ada visi setiap orang yang berbeda-beda, kita nggak ada jealousy banget. Saya bisa menerima dengan saya disadarkan Tuhan, hey, setiap orang tuh punya pelayanannya sendiri-sendiri. Nggak semua orang tuh jadi jempol, nggak semua orang tuh jadi tangan, nggak semua orang tuh jadi mulut. Dan saya jadi mulai menghargai bahwa oh iya, jadi dan saya nggak dulu iri, maksudnya dulu aku pelayanan nggak dibuka sama-sama ya. Sama-sama. Sekarang lihat ini, setiap orang punya visinya sendiri-sendiri dan setiap orang dipakai Tuhan dengan caranya yang unik-unik gitu. Yes. Jadi betul. Kemerdekaan itu menyadarkan kita ya. Jadi maksudnya hari ini itu benar-benar kayak dibukakan semuanya bahwa wow, Tuhan tuh super kreatif ya. Bahkan IG Live ini Yeri selalu ngomong bahwa walaupun hanya 2 orang yang masih setia gitu, it's okay gitu. Tetap konsisten, kuncinya konsisten gitu. Jadi karena kita percaya bahwa apa yang kita bagikan adalah apa yang dari hati kita, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan kita mau bagikan itu bahwa kemerdekaan itu yang membuat benar kita bertahan. Jadi waktu Bapak Gembala senior saya ngomong bahwa nggak boleh nganggur, itu saya kayak benar-benar dihentak loh Tuhan. Kalau masalah sharing everyday saya sudah loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, aku mau lebih. Lebih apa? Saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya ya jadilah video-video itu gitu. Jadi saya merasa bahwa anugerah Tuhan tuh ketika kita melangkah pasti ya, saya selalu ngomong bahwa ketika ada visi pasti ada provisi. Jadi ketika kita melangkah aja ya, kita dibuat merdeka sama Tuhan untuk lakukan saja gitu, melangkah bersama Tuhan dan semuanya itu akan nanti diberikan sama Tuhan. Jadi sumber kreativitas kita adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita harus dimerdekakan, terutama pikiran kita ini harus dimerdekakan untuk tidak lagi takut untuk melangkah, tidak takut gagal, tidak takut apapun gitu ya. Dan kita bisa melangkah bersama Tuhan. Wah, obrolannya jadi bukan hanya masalah feel free dari dosa gitu ya.
Betul, betul. Tapi kita dari semua pikiran yang menghambat kita, membelenggu Betul. kita, ya segala yang hari ini pandemi, kalau ada postingan di YouTube yang menganggap bahwa pandemi adalah ini dan ini itu, saya bilang pandemi ini adalah alat Tuhan untuk menyingkirkan semua yang tidak esensi. Gitu. Yes, that's Dulu, right. dulu kita berasa bahwa gereja itu yang AC-nya paling dingin tuh yang enak, musiknya paling jos yang enak gitu kan, Yes, yang sound systemnya wah enak di di telinga. telinga, ya, memanjakan telinga. Sekarang sebagus-bagusnya semua Jamuran. masih ada. Sekarang bergantung pada apa? HP kita kan. Yes. Mau dia kualitasnya high, kalau HP kita biasa ya ya sudah lah. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi hari ini saya bersyukur sih dengan pandemi ini bahwa semua yang kita dulu anggap penting ternyata enggak gitu. Ternyata esensinya adalah hati kita untuk menyembah. Betul. Ya kemarin juga Bro Rocky juga itu kayak templaan banget itu. Betul, betul. 2 bulan 8 lagu. Aku bilang, waduh, itu Luar amazing biasa. gitu ya. Dan itu dihasilkan dari kedekatan dia sama Tuhan gitu. Dan Betul, betul. itu membuat kita makin apa ya, kayak pecut sih ya. Yang buat kita semakin kita apa namanya, semakin kita bebas dalam Tuhan, kita dikasih hikmat yang luar biasa untuk bisa melakukan hal-hal yang kadang di luar jangkauan pikiran kita, gitu ya. Dan pasti ada orang-orang yang akan mensupport kita. Itu yang Betul. amazing sih. Iya, 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 Pasti iya. ya tetap semangat ini Andre dengan pulihkannya. Sama-sama. Pasti ada orang karena dulu aku awal-awal juga sendiri, tapi hari ini thanks God ada orang-orang yang Tuhan kirim bantu kita, membantu semuanya berjalan dengan baik, editing semua Keren, keren. berjalan dengan baik, itu anugerah sih. Dan Keren banget itu. sekali lagi nggak ada yang gagal sih. Hari ini kalau dibilang COVID apa sih yang maknanya? Ya nggak ada yang namanya gagal di dalam Tuhan gitu. Jadi benar-benar konsep gagal di pikiran saya tuh dipecahkan sama Tuhan, bang, nggak ada. Waktunya aja yang belum gitu. Iya, iya, betul, betul. Ya, jadi Luar biasa, luar biasa. dan kita untuk melakukan sesuatu yang buat Tuhan. Nah, ini kurang 5 menit nih. Mungkin Ya. ada closing statement dari Andre buat kita semua nih. Iya, balik lagi sih ya, di surat Petrus bilang bahwa kita nih Imat Raja nih, bangsa pilihan Tuhan. Endingnya itu dari ayat itu bilang untuk menceritakan perbuatan yang besar dari Allah. Kita dibawa dari gelap pada terangnya yang ajaib untuk menceritakan perbuatan yang besar. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang Yesus berikan dalam hidup kita, balik lagi untuk kemuliaannya. Segala sesuatu yang kita lakukan sekarang, baik dengan sosial media kita, baik pelayanan kita yang mungkin di keluarga, dimanapun, balik lagi, itu supaya menceritakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Karena ya, memang cuma Dia yang layak menerima itu semua. Dan segala sesuatu sama seperti yang Paulus bilang, kemampuan yang kita miliki semuanya berasal dari Allah karena Dia yang memampukan kita. Terus semangat. Wow. Haleluya. Ya, jadi kemerdekaan itu membuat kita semakin semangat dalam Tuhan ya. Semakin pasti. Bergiat di dalam Tuhan. Ya, mengerjakan keselamatan itu bicara tentang bagaimana kita kemerdekaan itu kita maknai dengan sungguh-sungguh ya. Iya, iya, betul. Sih. Ya, ini memaknai kemerdekaan bukan hanya bebas dari dosa, tapi bebas dari segala konsep-konsep dunia, segala konsep-konsep yang benar dengan kebenaran firman Tuhan. Thank you banget nih, Bro Andre. Sama-sama, Peser. Terus Luar biasa ini. panggung bonekanya. Iya. Pasti nanti banyak orang-orang yang bantu tuh pasti. Amin. Sama ngebum juga nih. Oh iya, aku belum pengen tanya, penasaran. Ngebum 180 itu artinya apa? 180 derajat. Oh, belum tahu ya? Belum. Oh, kalau orang Jogja itu ada boso walikannya kan Hano Coroko ya. Ah, I see. Boso walikannya khas Malang. Ya. Jadi kalau Ya. itu kan Ya. orang ngalam itu kan Ngalam boys. Iya. Nah, ngalam boys ya, boys ada. Ngalam itu kan Malang. Nah, kalau Ya. ngebum itu mubeng.
Ya, ya, ya. 50 itu U-turn. Jadi Oke, oke, oke. jalan metanoia. Ya, jadi sebenarnya Saya nggak kira ada singkatan gitu. Saya kira singkatan gitu. Ini apa nih? Oh, Iya, ternyata karena ngalaman. Oke. karena di Jawa Timur itu Yo ada Iker. iya di kalau bahasa waliannya Jogja ampun deh. Itu Iya, susah. susah. Nggak bisa. Oke, 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 Yang oke. masih inget pokoknya dalat, dalat, ayo dalat. Ah, Sama kemarin sama ko Andi Messenger diingetin ada Andi capek Gorindo. meeting, capek meeting. Ah iya, konco dewe. Hmm. Aku lupa dah benar-benar. Nah itu sih. Dan minggu depan tamunya spesial ini salah satu inspirasi saya juga untuk bikin ngebum. Ini Ko Adrian dari Nganutologi. Oh, Adrian, nganutologi.